Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Saung Arif ya teman-teman. Channel untuk belajar Islam dan bahasa Arab. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like dan komen di channel ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwah fillah rahimakumullah. Berjumpa lagi di channel Saung Arif, channel belajar Islam dan bahasa Arab. Insyaallah di video kali ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari ya, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Jika teman-teman sudah menonton video kami sebelumnya tentang fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan atau masa lampau, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di video berikut ini. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak dan cermati video penjelasan berikut ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Namun sebelumnya, jika teman-teman dirasa kesulitan untuk memahami, alangkah baiknya teman-teman menonton dulu video kami sebelumnya ya. Jadi video yang dari pembahasan awal tentang pembagian kalam, kemudian video tentang fi'il madhi ya, video di minggu kemarin, supaya teman-teman juga tidak merasa kesusahan saat ingin memahami video berikut ini. Akhirnya nanti teman-teman akan mudah insya Allah jika teman-teman menonton video dari awal. Baik teman-teman semua, sebagaimana tadi disampaikan, di video kali ini kita akan belajar tentang fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu adalah fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Fi'il mudhari mempunyai huruf mudhara'ah ya teman-teman. Huruf mudhara'ah ini terletak di awal kata yang menjadi tanda atau inisial kata ganti orang. Selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat, insya Allah akan saya berikan contoh. Oke, tanda fi'il yang bisa melekat dalam fi'il mudhari adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu qad, artinya terkadang. Ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Jadi qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, bisa juga masuk ke fi'il mudhari. Namun jika qad masuk ke fi'il madhi, maka artinya adalah sungguh. Sedangkan jika qad ini masuk ke fi'il mudhari, maka artinya adalah terkadang. Tanda yang kedua yaitu sa, yang berarti akan. Kemudian tanda yang ketiga yaitu saufa, yang artinya juga adalah akan. Nah begini teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat tabelnya, tabel tanda-tanda fi'il yang masuk ke dalam fi'il. Yang pertama bisa kita lihat ada qad di sana. Itu qad bisa masuk ke fi'il madhi, bisa masuk ke fi'il mudhari ya. Hanya terletak perbedaan di kedua fi'il tersebut, perbedaan secara artinya teman-teman ya. Kemudian yang kedua itu ada tanda sa, artinya akan. Sa ini hanya masuk ke fi'il mudhari saja ya, tidak mungkin masuk ke fi'il madhi, karena kalau fi'il madhi itu kan artinya sudah dilakukan gitu. Sementara sa ini akan ya. Kalau akan itu untuk masa depan gitu ya, itu berarti fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga juga saufa, sama, itu untuk fi'il mudhari saja, fi'il madhi tidak, fi'il amr tidak, artinya pun sama, akan. Dan yang terakhir itu adalah ta tanis sakinah ya, itu hanya masuk ke fi'il madhi saja, karena itu sebagai tanda fi'il madhi bagi dhamir muannas hiya. Baik teman-teman, sekarang apa itu huruf mudhara'ah? Nah, insya Allah teman-teman akan memahami apa itu huruf mudhara'ah di sini. Jadi huruf mudhara'ah adalah huruf tambahan
berupa inisial kata ganti orang bagi fi'il mudhari dan letaknya di awal kata. Saya sengaja pakai kata inisial ya teman-teman, karena itu sebagai tanda saja huruf di awal fi'il mudhari itu. Ini statusnya huruf tambahan teman-teman ya, bukan huruf asli. Karena pada dasarnya huruf asli fi'il itu biasanya 3 ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat ada kata ana di sana, artinya saya. Jadi ana ini, lafaz ana ini dalam fi'il mudhari itu inisialnya adalah hamzah ya, atau kita baca a. Nah, jadi kalau ada hamzah dalam fi'il mudhari awalnya itu maka artinya saya gitu ya. Kemudian yang kedua ada kata nahnu di sana. Nahnu itu artinya kita ya, inisialnya huruf nun, kita baca na ya. Jadi kalau huruf tambahan awalnya adalah na, maka itu adalah inisial dari nahnu, artinya kita. Yang ketiga yaitu huwa, artinya dia ya. Inisial dari huwa ini adalah huruf ya. Ya, jadi jika fi'il mudhari inisialnya atau huruf awalnya ya, huruf tambahan awalnya ya, maka itu menunjukkan kata ganti orang itu dia. Nanti akan ada turunannya dari huwa ini ya. Akan ada huma, akan ada hum gitu. Jumlahnya ada 1 orang, 2 orang dan banyakan. Yang terakhir adalah anta, yaitu kamu, kata ganti orang dengan inisial huruf ta. Ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lihat contoh dalam fi'il mudhari'nya ya. Contoh fi'il mudhari teman-teman akan melihat contoh katanya dulu sebelum ke contoh kalimat. Pertama ada kata yansuru. Di sana teman-teman bisa lihat, bisa baca ya, kata yansuru artinya dia menolong. Nah, kenapa dia? Karena awal huruf awalnya, huruf tambahannya adalah ya. Sementara tadi sudah dijelaskan bahwa ya ini adalah inisial dari kata ganti huwa ya, atau domir huwa yang artinya dia. Yansuru artinya dia menolong, maksudnya dia sedang menolong. Nah, begitu teman-teman. Contoh yang kedua itu yasma'u ya, dia mendengar. Sama ya, itu huruf awalnya, huruf tambahannya adalah ya. Itu inisial dari huwa, yasma'u. Contoh yang ketiga yaktubu, artinya dia menulis ya. Yasma'u tadi artinya dia mendengar, sekarang yaktubu artinya dia menulis. Nah, jika teman-teman ingin mengubah kata gantinya, kata ganti orangnya, misalkan kita taruh contoh yansuru, dia sedang menolong ya. Kita ingin mengubah kata ganti orangnya menjadi aku sedang menolong. Maka kata aku dalam bahasa Arab, aku adalah ana. Nah, dan tadi dijelaskan bahwa ana itu inisialnya adalah a. Jadi teman-teman tinggal ubah aja huruf ya di sana ke huruf hamzah a menjadi ansuru, artinya saya sedang menolong. Yasma'u, dia sedang mendengar, kita ubah menjadi asma'u, saya sedang mendengar ya. Yaktubu artinya dia menulis, kita ubah menjadi aktubu, aku menulis. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi intinya kuncinya di rumus tadi, rumus huruf mudhari'ah. Kalau ana pakai a ya, dan nahnu pakai na, anta pakai ta, huwa pakai ya. Nah, teman-teman juga bisa menyaksikan selengkapnya contoh di tabel berikut ini ya, perubahan dari awalnya huwa ke ana, ke anta sampai ke nahnu. Kita lihat huwa di sana contohnya adalah kalimat kata yasma'u ya, artinya dia mendengar. Jika kata gantinya menjadi saya, ana ya, maka menjadi asma'u. Ubah huruf ya-nya ke ubah huruf ya-nya pakai hamzah menjadi asma'u. Nah, begitu teman-teman. Kemudian kalau anta, kalau kamu menjadi tasma'u ya. Yasma'u dia mendengar, asma'u saya mendengar, tasma'u kamu mendengar, dan nahnu itu nasma'u kita mendengar. Nah, begitu teman-teman. Jadi kunci awalnya adalah di huruf tambahan yang pertama ya, di awal kata. Jadi teman-teman cukup hafalkan huruf mudhari'ahnya dulu saja ya. Hafalkan inisial dari huruf mudhari'ahnya terlebih dahulu.
Nah, contoh yang kedua ada yaktubu, sama artinya dia menulis. Diubah menjadi aktubu, artinya saya menulis. Anta taktubu, kamu menulis. Nahnu naktubu, kita menulis. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti silakan cari kosakata yang lain, fi'il kata kerja, dan teman-teman ubah sendiri dengan rumus huruf mudhari'ah tersebut. Nah, baik teman-teman, ini versi lengkapnya teman-teman ya. Jadi kalau tadi cuma beberapa kata gantinya, sekarang ini udah 14 kata gantinya. Karena sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya, kata ganti atau dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir, itu jumlahnya ada 14 ya. Nah, nanti teman-teman akan pelajari satu persatu. Sekarang kita lihat dulu teman-teman untuk di yang bagian muzakkar ya teman-teman ya. Untuk muzakkar kita ada kata huwa, huma, hum di sana ya. Pertama, huwa artinya dia. Sebagaimana dijelaskan di video sebelumnya, huwa ini tunggal ya teman-teman. Dia seorang, nah gitu. Jadi contohnya ini kita menggunakan kata yasma'u, artinya mendengar. Nah, kalau huwa dia seorang, fi'il mudhari'nya ini tentang fi'il mudhari' ya teman-teman. Dia seorang yasma'u, artinya dia seorang sedang mendengar. Nah, kalau huwa ya seperti itu. Tadi pakai ya doang cukup ya. Yasma'u, dia sedang mendengar, dia seorang itu. Bagaimana kalau dianya berdua misalkan? Jadi mereka berdua maksudnya. Itu kata huma. Huma itu artinya mereka berdua. Maka rumusnya sama teman-teman tinggal tambahkan ani di ujungnya ya. Alif dan nun. Ya, kita ucapkan ani saja. Jadi yasma'ani. Asalnya yasma'u teman-teman ya. Yasma'u menjadi yasma'ani. Artinya mereka berdua sedang mendengar. Nah, itu. Jadi kata ani itu ya, rumus ani ya, itu menunjukkan bentuk ganda teman-teman ya. Menunjukkan bentuk ganda. Jadi dua orang gitu. Seperti itu. Yasma'ani artinya mereka berdua sedang mendengar. Kemudian yang ketiga ada kata hum. Hum itu artinya mereka lelaki banyakan ya. Kalau untuk banyak itu pakai waw dan nun ujungnya, jadi una, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi rumusnya waw dan nun. Kita tinggal tambahkan saja yasma'una. Asalnya yasma'u teman-teman, dia mendengar seorang. Kalau banyakan ya, dalam bahasa Arab banyak itu sebagaimana dijelaskan 3 ke atas. Nah, itu tambahannya adalah pakai waw dan nun menjadi yasma'una. Artinya mereka laki-laki banyak sedang mendengar. Nah, begitu teman-teman. Sekarang kita coba ke kolom muannasnya ya. Untuk perempuan, di sana ada kata hiya. Nah, hiya pun sama artinya dia teman-teman, tapi ini untuk perempuan, untuk muannas ya. Seperti itu. Kalau bedanya dengan huwa, kalau huwa itu pakai ya. Kalau hiya itu pakai ta awalnya. Tasma'u artinya dia seorang perempuan sedang mendengar. Dia perempuan seorang sedang mendengar. Jadi hiya tasma'u. Nah, itu teman-teman. Untuk huma yaitu sama artinya berdua teman-teman ya, tapi ini untuk perempuan walaupun lafaznya sama huma. Tambahannya pun sama pakai ani di ujungnya. Yang asalnya tasma'u untuk perempuan menjadi tasma'ani. Artinya mereka perempuan berdua sedang mendengar ya. Pakai kata ani di ujungnya. Kemudian hunna ya, ini adalah perempuan banyak ya. Mereka perempuan banyakan gitu. Ini rumusnya atau tambahan hurufnya yaitu ya di awal dan na di ujung ya. Jadi yasma'na. Jadi ainnya itu disukunkan ya. Jadi sekedar informasi teman-teman, pada dasarnya fi'il itu sebagaimana tadi disampaikan itu huruf aslinya 3 ya. Dari kata yasma'u pun ya, huruf aslinya 3 teman-teman ya. Asalnya sami'a, sin, mim dan ain. Nah, seperti itu. Jadi kata yang lainnya itu hanyalah huruf tambahan, bukan huruf asli. Nah, dalam dhamir hunna tambahannya adalah huruf ya dan na di ujungnya, yasma'na. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman kita coba lanjut ke mukhatabnya ya. Jadi mukhatab itu orang yang diajak bicara. Pertama ada kata anta, artinya kamu. Nah, untuk anta ini
tambahannya adalah dengan menggunakan ta di awal. Hampir sama dengan hiya teman-teman ya. Memang sama gitu pakai ta, cuman yang membedakan nanti adalah di kejelasan subjeknya gitu ya. Anta ini tambahannya dengan ta menjadi tasma'u, artinya kamu mendengar. Kemudian itu untuk seorang teman-teman ya, kamu seorang sedang mendengar. Nah kalau antuma, kamu berdua, itu pakai ani. Ingat, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau yang namanya berdua-berdua itu tinggal tambahkan ani di ujungnya ya. Asalnya tasma'u satu orangnya, kalau dua orangnya menjadi tasma'ani, artinya kamu berdua sedang mendengar. Nah begitu teman-teman. Selanjutnya untuk antum. Nah antum itu artinya kalian banyakan ya. Kalian itu adalah orang yang diajak bicara ya, tapi banyakan berarti kalau kalian ya. Banyak itu 3 ke atas dalam bahasa Arab. Itu sama untuk banyak di sini kita menggunakan waw dan nun. Jadi una ya. Yang asalnya tasma'u satu orang, tasma'ani dua orang, tasma'una ya, artinya kalian banyakan sedang mendengar. Kalian laki-laki banyak sedang mendengar. Nah, begitu teman-teman. Kita beralih ke yang muannas, ada kata anti, artinya kamu perempuan ya. Kalau untuk anti itu rumusnya pakai ina. Nah, jadi ini untuk anti ada pengecualian ya, berbeda dengan yang lain, itu ina ujungnya tambahannya. Jadi tasma'ina asalnya tasma'u ya. Kemudian kita ubah menjadi tasma'ina seperti itu. Artinya kamu perempuan seorang sedang mendengar. Itu seorang teman-teman ya, sedang mendengar. Kamu perempuan seorang sedang mendengar. Untuk antuma sama dengan mudzakkar tasma'ani ya, karena berdua itu sebagaimana dijelaskan tinggal menambahkan ani awalnya. Antunna ya, kalian perempuan banyakan itu pakai ta awalnya dan ujungnya pakai na. Ini hampir sama dengan hunna ya teman-teman. Bedanya kalau hunna itu awalnya pakai ya. Nah, kalau antunna awalnya pakai ta ya. Kalau hunna yasma'na, kalau antunna tasma'na. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya itu ada kata ana. Ana itu artinya saya, itu pakai hamzah di awal teman-teman ya. Inisialnya adalah hamzah. Jadi asma'u, saya sedang mendengar. Nah, kalau ini namanya mutakalim ya. Mutakalim itu adalah orang yang berbicara, saya atau aku. Nah, begitu. Yang terakhir yaitu nahnu. Nahnu ini artinya adalah kita atau kami ya, sama aja teman-teman. Yang jelas itu adalah mutakalim. Kalau ana itu mutakalim wahdah, kalau nahnu itu mutakalim ma'al ghair ya, yang berbicara banyakan itu ya. Nahnu seperti itu. Itu inisialnya dengan menambahkan huruf na di awal menjadi nasma'u teman-teman ya. Artinya kita sedang mendengar. Nah, begitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu yang lengkapnya dari versi kata ganti orang. Silakan teman-teman pelajari, cari-cari contoh dengan kata kerja yang lain. Sekarang kita beralih ke contoh dalam bentuk jumlah ya teman-teman. Jumlah itu dalam bahasa Arab artinya susunan kalimat ya, begitu. Nanti teman-teman akan mengenal sedikit istilah dalam bahasa Arab. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, asma'u sautan jamilan. Artinya saya mendengar suara yang indah. Kenapa kata gantinya saya? Karena cirinya atau inisialnya di sana adalah hamzah. Hamzah itu inisial dari anak saya ya. Asma'u, saya mendengar, sautan jamilan, suara yang indah. Nah, kalau teman-teman ingin mengubahnya menjadi kamu ya, kata gantinya kamu, maka teman-teman lihat rumusnya. Rumus kamu itu adalah menambahkan ta di awalnya, inisialnya adalah ta, maka ubah huruf hamzahnya dengan ta menjadi tasma'u sautan jamilan, kamu mendengar suara yang indah. Kalau kita nahnu nasma'u sautan jamilan. Nah, begitu. Kalau dia yasma'u sautan jamilan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Contoh yang kedua, tajlisu 'alal kursiyyi, kamu duduk di atas kursi. Nah, itu kenapa kata gantinya kamu? Karena inisialnya di sana sudah jelas itu ta. Ta itu inisial dari anta. Nah, jika ingin diubah teman-teman sama kata ganti yang lain, silakan tinggal ubah huruf yang ya, diberi tanda warna kuning itu ya, inisial itu. Contoh menjadi aku misalkan ya,
atau saya. Ajlisu, saya sedang duduk, alal kursi, di atas kursi. Pakai nahnu, najlisu alal kursi, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu teman-teman ya. Silakan teman-teman banyak belajar, catat di rumah ya, cari-cari di kamus kosakatanya. Jadi kalau mencari kosakata memang harus mandiri teman-teman ya. Itu memang modal utama adalah kosakata diperbanyak. Baik teman-teman, barangkali itu yang bisa saya berikan. Sedikit banyaknya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan putus asa, tetap semangat belajar bahasa Arab ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami bahasa Arab. Terima kasih, jangan lupa hubungi saya, kontak ya, subscribe YouTube-nya ya. Kemudian silakan like, share, dan komentar dengan bijak. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.